Fire is ablaze in me, ignited by love that won't let go. Brighter than 100 suns, His love forever burns in me. Passion is alive in me, ignited by love that won't let go. Higher than the life I know, His love forever burns in me. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Come see me burn. Come see me burn. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Fire is ablaze in me, ignited by love that won't let go. Brighter than 100 suns, His love forever burns in me. Oh, passion is alive in me, ignited by love that won't let go. Higher than the life I know, His love forever burns in me. I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire. Come see me burn. Come see me burn. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Come see me burn. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Come see me burn. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. This is love on fire for kingdom come. And with my heart on fire for kingdom come, see me burn. Oh, this is love on fire for kingdom come. And with my heart on fire for kingdom come, see me burn. Come see me burn. Come see me burn. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Come see me burn. Whoa, He has set my heart on fire. Come see me burn. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Come see me burn. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Come see me I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the
Shalom Energized People. Hari ini gue bakal bawain verse of the week kita yang diambil dari Yeremia 18 ayat 4. Gue bacain dulu. Yeremia 18 ayat 3-4. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi di Yeremia 18 ini dengan judul perikop pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, Tuhan Yesus menyuruh Yeremia untuk datang ke rumah tempat tukang periuk dan melihat pekerjaan yang dilakukannya. Ketika menyaksikan pekerjaan tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada Yeremia di ayat 6, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Seperti tukang periuk yang ingin membentuk bejana yang indah, Tuhan Yesus mempunyai rancangan yang indah pada kehidupan kita. Tetapi seringkali untuk mencapai rancangan tersebut, kita harus melewati beberapa proses, dan tidak jarang proses tersebut terlihat sulit. Jangan khawatir, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita dan membentuk kita untuk menjadi rancangan yang indah tersebut. Jadi yuk kita tetap setia berproses di dalam Tuhan untuk mencapai rancangan indah yang dibentuk oleh Tuhan kepada kita. Sekarang, mari kita bersama-sama berdiri dan membaca VOTW dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Selamat hari Minggu, Energized People. Shalom Energized People, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Fanti dan juga Hans. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyanyikan kebaikan Tuhan atas apa yang diperbuat Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Sebelumnya kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kalau kembali kami boleh berkumpul ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan tetap sama ya Bapa. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, mau menyanyikan kebaikan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kau yang pimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, biar Engkau yang berkuasa atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Pagi hari ini kita siap untuk menyanyikan kebaikan Tuhan, karena Ia Tuhan yang baik dalam hidup kami. Change our road.
I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now, Jesus. And nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. We praise you, Lord. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh. We praise you now, Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi dan kondisi yang tak menentu Tuhan, kami nggak perlu khawatir Tuhan. Karena satu yang kami tahu pasti Tuhan, bahwa pengharapan kami di dalam Engkau selalu iya dan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus dosaku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Dan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh Yesusku, harapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Kau Allah yang setia. Haleluya, Yesus tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Dan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan,
kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami kembali dikuatkan Tuhan, karena pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Kau yang memegang hidup kami, Kau yang pegang kendali penuh Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami siap Tuhan, kami haus untuk mendengar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran-Mu pagi hari ini yang membebaskan kami Tuhan. Biar bagian kami Tuhan adalah menyiapkan tanah hati yang subur Tuhan, agar benih firman-Mu boleh tumbuh subur dalam hati setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Kau yang memberkati, mengurapi setiap lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar kiranya ia menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Energize People, senang sekali hari ini kembali bersama-sama berjumpa kita di dalam ibadah kita hari ini. Walaupun ibadah kita masih dalam bentuk online, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ketika orang-orang memanggil nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Bapa, firman-Mu selalu menjaga, mengarahkan kami, dan juga membangkitkan iman di dalam hati dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikan kami telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 12. Saudara, izinkan saya membaca lebih dulu kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara ada di rumah, boleh sama-sama membaca ya. Kita baca kebenaran firman Tuhan, Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu.
Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saudara-saudara sekalian, dari kisah ini kita melihat Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia. Tuhan menyatakan kepada Nabi Yeremia, Yeremia, pergi segera ke rumah tukang periuk. Dan saudara, Nabi Yeremia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ya, dalam terjemahan lama dipakai istilah penjunan, ya, penjunan dan bejana. Dan saudara-saudara, kemudian Yeremia pergi dan Yeremia menyaksikan bagaimana tukang periuk, ya. Lalu kemudian dia datang ke rumah tukang periuk. Di sana kemudian ketika dia melihat tukang periuk itu, ayat yang ketiga bilang, ia sedang bekerja dengan pelarikan, ya. Dia sedang bekerja dengan pelarikan. Saudara, di sana ketika Yeremia melihat itu, saudara, secara visual Tuhan berbicara kepada Yeremia. Tuhan menganalogikan dirinya seperti tukang periuk itu atau penjunan itu. Ayat yang keempat bilang, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, dari tanah liat ini kemudian diangkat oleh Tuhan, oleh tukang periuk. Lalu tukang periuk ini membentuk sehingga menjadi sebuah bejana. Dan gambaran itu, saudara, Tuhan sedang bicara kepada Nabi Yeremia bahwa kehidupan adalah proses pembentukan Tuhan bagi umatnya. Maka saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada proses yang terjadi. Dan memang Nabi Yeremia pada masa itu dia melayani di kerajaan Yehuda, saudara. Nabi Yeremia menyaksikan bagaimana kerajaan Yehuda, Raja Nebukadnezar menghancurkan, melululantakkan Yerusalem, kejatuhan Yerusalem pada tahun 589 sebelum Masehi. Nabi Yeremia menyaksikan itu. Bayangkan saudara, umat pilihan Allah, kemudian mereka mengalami yang namanya penghancuran oleh bangsa lain. Tidak sampai di sana, saudara. Pada tahun 586 sebelum Masehi, bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babilonia. Pertanyaannya, saudara, apakah rancangan Tuhan itu berakhir dalam kehidupan bangsa Israel, saudara? Kalau kemudian kita lihat pada Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di tangan Tuhan, kita mengalami proses. Kita mengalami proses. Hidup adalah proses pembentukan Tuhan bagi umatnya. Pertanyaannya begini, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat dari kisah ini, kita mendapatkan jawaban, prinsip-prinsip yang Tuhan perlihatkan melalui tukang periuk yang mengerjakan bejana dari tanah liat. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan perlu membentuk hidup kita? Saudara-saudara, kalau saya gambarkan dengan satu kata, bukan hanya perlu, tetapi Tuhan rindu membentuk hidup kita. Hari ini, saudara, kita mau belajar dua alasan
Kenapa Tuhan rindu membentuk hidup kita. Dan saya mau katakan begini, apapun keadaanmu saat ini ketika menyaksikan tayangan ini, apapun pergumulan yang saat ini engkau hadapi, barangkali engkau seperti gambaran yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Engkau merasa engkau hanyalah tanah liat, sesuatu yang tidak berharga, tapi biarlah firman Tuhan ini bicara dalam kehidupanmu hari ini. Apa alasannya Tuhan rindu membentuk hidup kita? Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan membentuk kita untuk memunculkan yang terbaik dari kita. Tuhan membentuk kita untuk memunculkan yang terbaik dari kita. Saudara-saudara, ayat yang keempat tadi katakan, dan kenapa saya beritahu tadi latar belakangnya, saudara, bahwa bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka mengalami pembuangan, supaya kita memahami ketika Yeremia 18 ayat 4, Nabi Yeremia datang ke tukang periuk itu, berkata apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Saudara bayangkan, bejana itu rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Puji Tuhan, saudara. Bejana itu rusak. Kehidupan bisa saja hancur. Kehidupan bisa saja rusak. Kehidupan bisa saja lebur, saudara. Kehidupan bisa saja tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Kita tidak memenuhi apa yang Tuhan maksudkan bagi kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ketika Nabi Yeremia dikatakan pada ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tukang periuk saja, saudara, kalau bejana itu hancur, kemudian tukang periuk itu dia kemudian mengerjakan kembali jadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku Tuhan, kata firman Tuhan di ayat yang ke-6, tidak bertindak kepada kamu seperti tukang periuk. Saudara, di tengah kondisi bangsa Yehuda yang mengalami goncangan, Nabi Yeremia tahu betul alasan di balik keadaan ini. Kenapa Tuhan izinkan umat pilihannya mengalami pembuangan? Karena saudara, Tuhan mau membentuk, Tuhan mau memproses umatnya melalui berbagai peristiwa untuk memunculkan yang terbaik dari umatnya. Pertanyaannya begini, apa sih yang terbaik bagi orang Yehuda? Saudara, yang terbaik buat orang Yehuda adalah yang terbaik menurut pandangan mata Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah pemilik umatnya. Tuhan yang paling memahami apa yang terbaik bagi umatnya. Saudara, di Yeremia 29 ayat 10 sebelum ayat 11 bilang, aku tahu rancanganku kepada kamu, rancangan yang terbaik untuk mendatangkan masa depan yang gilang gemilang bagimu. Di ayat yang ke-10, Nabi Yeremia, saudara, Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia, ada 70 tahun masa
yang harus dilalui bangsa Yehuda sebelum Tuhan kembali membawa mereka ke tanah perjanjian. Saudara, jangan pahami 70 tahun itu sebagai masa Tuhan tidak mempedulikan mereka. Tetapi saudara, tangkaplah bahwa masa 70 tahun itu adalah masa Tuhan membentuk mereka. Apa yang di ayat yang keempat Yeremia 18, 70 tahun itu adalah masa tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang terbaik pada pemandangannya. Maka saudara-saudara, apapun peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu, tangkaplah itu sebagai sebuah momen. Momen di mana Tuhan memproses. Tuhan membentuk dengan tangannya, saudara. Tanah liat yang yang tidak berharga ini, kemudian ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan bentuk saudara-saudara yang tadinya diinjak-injak saudara, di tangan Tuhan kemudian menjadi sesuatu yang indah yang dilihat orang, kemudian orang yang melihat kagum, sesuatu yang berfungsi. Itu alasan saudara mengapa Tuhan memproses kehidupan kita. Mengapa Tuhan membentuk kita. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan membentuk kita? Tuhan membentuk kita agar kita mempunyai hati yang peka terhadap kehendak-Nya. Tuhan membentuk kita agar kita punya hati yang peka terhadap kehendak-Nya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika tukang periuk itu mengerjakan tanah liat itu, jadi satu periuk, tapi periuk itu kemudian hancur. Ayat yang keempat tadi bilang, dia mengerjakannya kembali menurut apa yang terbaik dalam pandangannya. Tapi kemudian saudara, ada hal yang menarik ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 saudara ya. Di sana ada hal yang menarik yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia. Apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesal aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Saudara, menarik respon dari mereka di ayat yang ke-12. Mereka berkata tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Saudara, Tuhan memproses kita untuk kita semakin peka terhadap apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan kalau saudara perhatikan, ketika kita peka, kemudian yang Tuhan rindukan adalah kita taat. Bukan hanya kita tahu bahwa ini adalah sebuah kehendak Tuhan, tapi kita taat. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena itu saudara, kalau kita lihat ayat 8 sampai ayat 12 itu menegaskan betapa pentingnya hidup seturut kehendak Tuhan.
Karena sesungguhnya hidup seturut kehendak Tuhan itu menjauhkan kita dari kehancuran. Bagaimana kita hidup seturut kehendak-Nya? Ya saudara, kita peka terhadap apa yang menjadi kehendak-Nya. Saya mau berikan 2 ciri sebenarnya kalau saudara, untuk kita mendiagnosa diri kita, apakah kita peka atau tidak terhadap kehendak Tuhan. Ada 2 ciri orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Kalau kita lihat tadi ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama saudara, orang yang peka terhadap kehendak Tuhan adalah dia bersedia untuk bertobat apabila melakukan kesalahan. Dia bersedia untuk bertobat apabila melakukan kesalahan. Orang yang peka terhadap kehendak Tuhan bukannya dia tidak melakukan kesalahan. Dia mungkin melakukan kesalahan, tapi dia bersedia bertobat apabila melakukan kesalahan. Kita bukan manusia sempurna, saudara. Tetapi, saudara, kita perlu untuk punya kesediaan untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, saudara, orang yang peka terhadap kehendak Tuhan adalah orang yang punya kesediaan hati untuk mengikuti atau berjalan dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saudara masih muda. Saudara punya rencana. Pemikiran saudara mungkin lagi puncak-puncaknya. Saudara pikir saya bisa lakukan ini, saya lakukan itu, saya punya rencana ini, saya punya rencana itu. Mungkin juga saudara pikir ini yang ingin aku lakukan. Tapi saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, sebenarnya kita ini adalah tanah liat. Sesuatu yang tidak berharga. Tapi kemudian ada seorang penjunan yang mengangkat tanah liat itu dari sesuatu yang diinjak-injak orang. Terserah, saudara mungkin pikir ini hidupku. Terserah, saudara mau pikir apa yang mau kulakukan. Tapi lihat apa yang Tuhan bicara pada Nabi Yeremia, tanah itu, tanah liat yang tidak bernilai itu diangkat oleh sang penjunan. Lalu kemudian itu dibawa ke bengkel kerjanya sang penjunan. Sang penjunan itu, saudara, tanah itu adalah tanah yang kotor, saudara. Sang penjunan itu dia mau mengotori tangannya. Sang penjunan itu di dalam pikirannya, saudara, dia sudah tahu karya apa yang mau dihasilkan dari tanah liat ini. Dia kemudian pegang itu tanah liat, dia bentuk. Dia menyingkirkan batu-batu yang ada di dalamnya. Lalu kemudian, saudara, dia bentuk tanah liat ini. Dibakar, saudara. Dan kemudian dia berikan, saudara, sebuah tanda bahwa ini adalah karyanya. Dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tangkaplah pesan ini, bahwa ada rancangan Tuhan dalam hidupmu. Jangan menangkapnya sebagai sebuah beban, saudara, tapi sebuah keistimewaan bahwa, Pencipta hidupku mau membentuk hidupku. Kalau engkau merasa hidupmu tidak lagi sesuai dengan rancangannya, izinkan dia. Ayat yang keempat tadi bilang, dia akan mengerjakan kembali
Dia akan mengerjakan kembali. Kalau engkau merasa terpuruk, engkau merasa jatuh, Dia akan mengerjakan kembali. Maka itu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, inilah keindahan yang kita nikmati dalam kebenaran firman-Nya. Proses pembentukannya seringkali tidak nyaman. Tapi inilah jalan yang Tuhan inginkan kita tempuh. Inilah hidup di tangan Tuhan. Belajar menjadi yang terbaik di matanya dan peka terhadap kehendaknya. Izinkan Sang Penjunan itu mengerjakan kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi berfungsi sesuai apa yang Tuhan inginkan. Saya ingat saudara ketika saya masih remaja, bahkan masih pra-remaja, ya. Ya, saya sudah Kristen dari saya kecil. Tapi saudara sekalian, perjumpaan dengan Tuhan itu memberi arah bagi kehidupan saya. Saya percaya saudara, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menolong saya untuk kita boleh merengkuh rancangannya yang indah dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bentuk kehidupan kami Tuhan. Kikis hal-hal yang perlu dikikis dari kehidupan kami. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Kalau ada di antara mereka yang merasa tidak berharga, merasa tidak bernilai, merasa tanah liat yang tidak berguna, biar tangan Tuhan menjamah mereka. Bejana yang rusak itu Tuhan kerjakan kembali menurut yang terbaik dalam pemandangan-Mu. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kerjakan terus kehidupan kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Energize People dan teman-teman yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, mari terus jaga kesehatanmu. Saya berdoa, Tuhan akan terus jaga, tutup bungkus kita dengan kuat kuasa darah Yesus. Dan biarlah saudara kita sejauh mungkin mengikuti apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, rajin mencuci tangan ya, hand sanitizer, pakai masker saudara ya, lalu lakukan social distancing, ya, makan makanan yang sehat ya, makan sayur ya, lalu kemudian saudara pagi hari bisa berjemur ya, dan jangan lupa ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur hari ini, dan jangan lupa juga membaca kebenaran firman Tuhan agar ada kekuatan dan guidance di dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di dalam ibadah kita berikutnya saudara. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita mau berdoa. Syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan telah jaga, pelihara, tolong, dan topang kami. Anak-anak-Mu dalam keberadaan mereka, Tuhan campur tangan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang bergumul ya Bapa, secara ekonomi, Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati Pak Jokowi,
Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, kepemimpinan tingkat RW dan RT, Gubernur kami Pak Anies Baswedan, berikan hikmat kepada beliau juga Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati ya Bapa, organisasi Aras Gerejawi, PGI, KWI, PGLI, PGPI, Gabungan Gereja Baptis, yayasan-yayasan Kristen, biarlah kami boleh menjadi terang, garam atas bangsa ini. Hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, Energize People, orang tua mereka, pekerjaan mereka yang membutuhkan ya Bapa pasangan hidup. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Berkati dalam pekerjaan mereka yang studi, Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan yang campur tangan dan menolong senantiasa ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, berkati selalu kami, jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, jauhkan dari sakit penyakit, secara khusus dari COVID-19. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biarlah pujian penyembahan yang dinaikkan, firman Tuhan yang dibagikan, akan menjadi kekuatan. Sandaran kami adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Makasih Tuhan, kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah berakhir. Mari saudara kita terus semangat bertumbuh di dalam Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali dalam program-program kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.